Ibadah sore hari ini kita persembahkan kepada Tuhan Yesus Kristus dengan mengaku pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus turun atas kita. Amin. Matius pasal 5 ayat 11 demikian firman Tuhan, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Amin. Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan, kita dipertemukan kepada keadaan yang tidak berasa
jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa semua beban pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita. Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia dan yang bertahta dalam hati, dalam hidup kami. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas semua kasih, anugerah, pemeliharaan, pertolongan, kesembuhan, dan berkat-berkat-Mu yang Engkau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau masih memberikan waktu, memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan, memuji, menyembah nama Tuhan, bahkan dengan dengaran akan sabda firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami hendak menyampaikan semua beban pergumulan kami kepada Tuhan. Dengan iman percaya kami, Engkau berkenan untuk mendengar dan menjawab tepat pada waktunya. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk bangsa Indonesia di mana kami hidup di dalamnya. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang menyertai keberadaan bangsa dan negeri kami. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, sampai pemimpin yang ada di bawah sekalipun. Tuhan Yesus kiranya menolong, Tuhan Yesus kiranya memimpin mereka. Kami merindukan ya Tuhan bangsa negeri kami penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan keadilan dan juga kemakmuran. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk pandemi COVID-19 dengan berbagai varian yang ada di dalamnya, terutama untuk varian Omikron. Kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk menghalaunya, melenyapkannya dari kehidupan umat manusia, sehingga kehidupan umat manusia dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan wajar, berjalan dengan normal. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk rekan kami, sahabat kami, saudara-saudara kami, jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, yang sekarang ini sedang terpapar virus COVID-19 varian Omikron. Kiranya Engkau berkenan untuk memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan mereka dipulihkan oleh karena belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa para dokter, para perawat, para sukarelawan, kiranya Engkau memberikan kesehatan dan juga kekuatan. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk usaha, untuk pekerjaan yang ditekuni oleh jemaat Tuhan di tempat ini. Apapun yang dikerjakannya, Tuhan membuatnya berhasil. Tuhan Yesus membuatnya beruntung, sehingga dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka secara pribadi, keluarga, bahkan dapat ambil bagian di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu juga berdoa untuk pendidikan anak-anak-Mu, baik yang masih ada di PAUD, SD, SLTP, SLTA, dan juga perguruan tinggi. Engkau berkenan memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga kepandaian, sehingga mereka boleh berhasil di dalam pendidikannya. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa, biarlah Engkau mengaruniakan semangat belajar yang tinggi dalam kehidupan anak-anak-Mu ini, sehingga mereka Tuhan dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar maupun sebagai mahasiswa. Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang beberapa waktu yang lalu dalam keadaan lemah tubuh, dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau berkenan untuk menjamah dan memberikan kesembuhan ya Tuhan.
Kami berdoa untuk Ibu Sitresnio, Ibu Swan, Ibu Ninawati, Ibu Deborah, Bapak Hartono, Bapak Yuwono, Bapak Edi Prianto, dan juga Mbak Tita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada sore hari ini hamba-Mu juga memohonkan berkat Tuhan. Engkau limpahkan dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini yang sekarang sedang beribadah kepada Tuhan. Engkau berkati pribadi lepas pribadi, Engkau berkati keluarga lepas keluarga. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Dian, keluarga Bapak Panggi, keluarga Bapak Hani, keluarga Bapak Widodo, keluarga Bapak Ceng Hartono, keluarga Bapak Prasojo, kehidupan keluarga Ibu Diam, keluarga Ibu Suko, keluarga Ibu Kristiani, demikian juga kehidupan keluarga Ibu Suli dan juga keluarga Ibu Tabita. Tuhan memberikan belas kasih, Tuhan memberikan damai sejahtera, Engkau memberikan keberhasilan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan ibadah dari pertengahan kepada akhirnya ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai, kiranya Engkau yang memberkati ibadah ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Sebelumnya kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kepada yang bertugas saya mohon maju ke depan, dan kepada teman-teman kita bersama-sama untuk diri kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah berhenti hati kami untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan-Mu, karena cinta kasih-Mu, karena berkat-berkat-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya sore hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan dalam bentuk uang persembahan sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk menyucikannya, sehingga persembahan kami ini layak dan dapat dipakai bagi pekerjaan Tuhan. Kami percaya kepada Tuhan, sumber segala kasih karunia, yang akan memberkati kehidupan kami semua dengan penuh melimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Betapa kita tidak bersyukur, bencana air kaya dan penuh, lautnya luas, gunungnya megah, hingga pada bumi dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Apabila kasih dalam Yesus, ingin bahasanya dengan sampai kemajuan, mungkin itu mari kita perhatian dengan menaikkan pujian. Tak mentaukan hari esok. Bukan
inilah iman kami kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang memegang kehidupan kami. Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami datang kepadamu, hendak belajar tentang firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan hidup kami diberkati, dikuatkan, dihiburkan, dididik, dinasihati, agar kami semua menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang benar, sehingga kami dapat mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami buka hati kami selebar-lebarnya untuk meletakkan setiap benih firman Tuhan dalam hidup kami. Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami semua agar kami disanggupkan untuk dapat melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Mari kita membaca bersama-sama ayat 7 dan ayat yang ke-8. Membaca firman Tuhan dengan sukacita, dengan semangat. 1, 2, 3. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setia sampai akhir adalah tema khotbah sore hari ini. Kita masih memasuki minggu-minggu Prapaskah, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita tidak asing dengan sebuah ungkapan seperti ini. Dasar buaya darat. Saya ulangi sekali lagi, dasar buaya darat. Sebuah ungkapan yang menyatakan seseorang laki-laki yang tidak setia kepada pasangannya. Sebuah ungkapan yang menyatakan seseorang, terutama kaum laki-laki, yang tidak setia kepada pasangannya. Tetapi mengapa harus buaya? Mengapa bukan ayam? Mengapa bukan kucing ataupun kambing ataupun binatang-binatang yang lain? Mengapa harus buaya? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut sebuah penelitian, buaya adalah binatang yang paling setia. Buaya adalah binatang yang paling setia. 70%, saudara, buaya itu akan kawin hanya dengan pasangannya saja pada musim kawin tiba. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, buaya saja memiliki kesetiaan. Buaya saja setia. Mengapa seringkali kita tidak memiliki kesetiaan?
kesetiaan dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita senang, hati kita berbahagia manakala kita mendengar, melihat, dan menjumpai seseorang yang memiliki kesetiaan. Setia terhadap pekerjaannya, kita pasti sangat senang sekali untuk mendengarnya. Setia terhadap pasangannya, kita sangat senang untuk mendengarnya. Setia terhadap keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada cucu-cucunya, kita sungguh berbahagia walau melihat saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih kita akan bersukacita manakala kita mendengar, kita melihat, bahkan kita menyaksikan sendiri orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang memiliki kesetiaan kepada Tuhan, mengikut Tuhan dengan setia, mengiring Yesus Kristus dengan setia. Hati kita sungguh berbahagia, saudara. Tetapi sebaliknya, kita bisa merasa tidak senang, mungkin muncul rasa jengkel, marah atau benci ketika kita melihat, kita mendengar, kita berjumpa dengan orang yang tidak setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi dalam realita kehidupan ini, saudara, dalam kehidupan kita hari lepas hari, betapa sulitnya kita mendengar orang yang setia, melihat orang yang setia, berjumpa dengan orang yang setia. Setia terhadap pasangannya, setia terhadap keluarganya, setia terhadap pekerjaannya, setia terhadap pelayanannya, terlebih setia di dalam mengiring, di dalam mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Ternyata ada kesamaannya antara kesetiaan dengan minyak goreng sekarang ini. Apa kesamaannya, saudara? Apa kesamaan minyak goreng dengan kesetiaan sekarang ini? Sama-sama langka. Sulit kita menjumpai, sulit kita menemukan orang yang setia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kita akan belajar kepada satu pribadi yang luar biasa, Rasul Paulus, di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Saya bacakan untuk saudara. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Apa artinya, saudaraku yang kasih Tuhan? Apa maksudnya pernyataan Rasul Paulus ini yang ditujukan kepada muridnya Timotius? Rasul Paulus ingin menyatakan kepada Timotius muridnya bahwa aku, Rasul Paulus, setia mengikut Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Alkitab, kalau kita membaca, kita mengamati cerita-cerita dari Alkitab, saudara,
kita disajikan sebuah umat pilihan Tuhan, sebuah bangsa yang sungguh dikasih Tuhan, tetapi bangsa yang tidak memiliki kesetiaan, yakni bangsa Israel. Bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang sungguh dikasih oleh Tuhan, bangsa yang dijaga oleh Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dan bangsa ini tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Apa buktinya, saudara? Buktinya kita bisa membaca di dalam kitab Hakim-Hakim. Mengapa muncul kitab Hakim-Hakim? Karena umat Israel begitu mudah untuk tidak setia kepada Tuhan. Itu kitab Hakim-Hakim. Kalau kita membaca kitab Hosea, saudara, lebih gamblang lagi bagaimana umat Israel dijelaskan sebagai umat yang tidak memiliki kesetiaan kepada Allah, dilambangkan dengan Gomer, seorang pelacur. Dan Tuhan Allah digambarkan dengan Hosea. Kita juga bisa membaca dari kitab Daniel. Mengapa orang-orang Israel, mengapa kerajaan Israel dihancurkan oleh Tuhan dan dibawa kepada pengasingan di negara Babel? Karena bangsa Israel tidak setia kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi persoalan setia ini menjadi hal yang sangat penting di hadapan Tuhan. Mungkin kita sepertinya hebat, pelayanan kita menggebu, mungkin kita semangat di dalam mengerjakan sesuatu, tetapi kalau kita tidak memiliki kesetiaan kepada Tuhan, cuma setia itu bukan seberapa cepat kita lari untuk mencapai finish, dan bagaimana kita berjalan meskipun tertatih-tatih, meskipun kita terjatuh, kita terbentur dan kita jatuh, tetapi kita bisa mencapai titik akhir. Itulah setia. Kemarin saya setia kepada Tuhan, dulu saya setia kepada Tuhan, sekarang bagaimana? Tidak lagi. Saya sudah tidak kenal lagi dengan Tuhan. Saya sudah tidak lagi, otak saya tidak pernah lagi menyentuh bangku gereja. Tangan saya tidak pernah lagi memegang mic untuk memimpin pujian dalam sebuah ibadah gereja. Dulu memang hebat, saudara. Dekor dikerjakan olehnya, membersihkan gereja dibersihkan olehnya, sebagai pengurus yang luar biasa. Tapi dulu, saudara, tapi sekarang, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bersama-sama kembali kepada ayat yang ke-7, menunjukkan bahwa Rasul Paulus memiliki kesetiaan di dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Rasul Paulus setia melayani pekerjaan Tuhan meskipun penuh dengan tantangan. Semua dikerjakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus setia untuk mengabarkan berita sukacita.
Meskipun itu tidak mudah, saudaraku. Kalau saudaraku membaca kitab Korintus, bagaimana disaksikan, diceritakan perjuangan Rasul Paulus di dalam mengabarkan berita sukacita. Begitu luar biasa tantangan, kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap setia kepada Tuhan. Rasul Paulus setia untuk memelihara iman, merawat iman. Ternyata saudaraku, iman itu perlu kita jaga. Iman itu perlu kita rawat. Iman itu perlu kita pelihara. Dengan cara bagaimana? Membaca Alkitab. Dengan cara bagaimana? Bersekutu kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Itu salah satu menjaga, merawat, memelihara iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya cerita. Ada satu keluarga Kristen, istrinya Kristen, suaminya Kristen, anak-anaknya Kristen. Tetapi anak-anaknya ini sudah menikah dengan iman yang berbeda, dan pada akhirnya kedua anaknya ini tidak lagi mengikut Tuhan Yesus Kristus, tinggalkan imannya dan mengikuti iman dari pasangan. Sepertinya cerita ini cerita yang biasa, saudaraku, tetapi bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Untuk itu iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus perlu kita jaga, perlu kita rawat, perlu kita pelihara, sehingga tidak mudah, tidak hancur, tidak mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu-minggu Prapaskah ini, saudara, mari kita isi, kita hidupi dengan setia kepada Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita percaya apa yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita dengan penuh kesetiaan terhadap keluarga, terhadap pasangan, terhadap anak keturunan kita setia, terhadap pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, kita setia mengerjakannya, terhadap pelayanan yang Tuhan bebankan dalam kehidupan kita, kita percaya dengan penuh kesetiaan. Terlebih saudaraku yang Tuhan, pada saat kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus, setia. Amin. Mari kita Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur kepada Engkau karena Engkau masih mengajar kami, mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, banyak cobaan, banyak godaan, banyak tantangan dalam kehidupan kami. Tetapi kami percaya jikalau kami terus bersama Engkau, kami melekat kepada Engkau, kami dekat kepada Engkau, Tuhan akan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani mengikut Engkau sampai akhir hidup kami dengan penuh kesetiaan. Ampuni ya Tuhan Yesus Kristus
apabila kami, anak-anakmu ini, seringkali tidak setia kepada Engkau. Kami menyerahkan doa sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkan hati dan hidup saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin.